Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya membawakan pelajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi. Kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi itu berhubungan dengan dua peristiwa besar. Antara lain, masa sengsara 7 tahun yang terjadi di bumi ini. Dan yang kedua adalah pembangunan bait suci yang ketiga di Yerusalem. Nah, untuk dapat mengetahui dan memahami tentang kedua peristiwa yang besar ini, sejenak kita mengikuti dulu perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika umat Israel diperbudak kurang lebih 400 tahun di Mesir, dalam Kejadian pasal 15 ayat 13, Allah mendengar erang mereka dan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah umat Israel berada di tanah perjanjian, raja pertama mereka adalah Saul, berkuasa selama 40 tahun, dan berakhir dengan penolakan sebagai raja karena dia tidak hidup benar di mata Tuhan. Allah kemudian memilih Daud menjadi raja di Israel, berkedudukan di Hebron, memerintah selama 7,6 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Daud berkuasa juga selama 40 tahun di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang kelima. Di Yerusalem inilah Daud membeli sebidang tanah di Bukit Moria milik Arnon Arauna. Kemudian di Bukit Moria inilah untuk pertama kali Daud membangun mezbah. Setelah Daud mati, anaknya Salomo diangkat menjadi raja. Salomo menjadi raja di Israel, berkuasa selama 40 tahun. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-42. Dan Salomo membangun bait suci pertama di Yerusalem, di Bukit Moria. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Buah karya daripada Salomo yaitu bait suci yang pertama itu. Bait suci yang begitu indah ternyata tidak seiring dengan kehidupan rohani umat Israel. Oleh karena orang Israel menyembah berhala, melanggar perjanjian Allah, dan juga melanggar tahun Sabat. 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Pada gilirannya Allah memakai Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan tembok Yerusalem dan juga menghancurkan bait suci yang pertama yang telah didirikan oleh Raja Salomo. Semua perkakas yang indah-indah di Yerusalem dibawa ke Babel. Dan orang-orang yang masih hidup yang tersisa dibawa dan ditawan ke Babel. Berdasarkan nubuat di dalam Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11, bahwa orang Israel yang ditawan di Babel itu jangka waktunya adalah 70 tahun. Kemudian di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa setelah 70 tahun Babel, orang Israel akan dikembalikan lagi ke Yerusalem. Tepat setelah 70 tahun Babel, atas perintah Raja Kores, Yesaya pasal 44 ayat yang ke-28 dan 45 ayat 1 dan 13, Allah memerintahkan Kores. Allah memakai Kores untuk mengembalikan orang Israel ke Yerusalem. Dan itu dicatat di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sehingga dengan demikian atas perintah Raja Kores, orang Israel kembali dan membangun bait suci yang kedua di Yerusalem. Proses pembangunan bait suci yang dibangun oleh Zerubabel dan juga saudara-saudaranya berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh Raja Kores. Perintah itu dikeluarkan pada tahun 457. Sampai dengan datang nubuat dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24. 70 kali 7 tahun. Artinya 490 tahun. Itu berarti sejak perintah
sampai kepada 490 tahun akan muncul seorang yang diurapi. Yang dimaksud adalah Mesias, juru selamat umat Israel. Maksud dan tujuannya adalah bahwa dalam kurun waktu 490 tahun ini, umat Israel secara bangsa akan diselamatkan. Segala kefasikan mereka akan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, baru sampai 483 tahun, yang diurapi itu disingkirkan, dibunuh oleh orang Israel sendiri. Mereka membunuh dengan memakai tangan bangsa-bangsa durhaka, yaitu tentara Romawi. Yang pada gilirannya, program penyelamatan Israel yang harus berlaku sejak keluar perintah Kores 457 sampai dengan Daniel pasal 9 ayat 24, 70 kali 7, 490 tahun tidak tercapai. Itu berarti ada sisa 7 tahun. Nah, 7 tahun inilah yang pada gilirannya harus ditunda. Mengapa tertunda? Untuk digenapi oleh sebab Allah berpaling kepada bangsa lain. Allah menyelamatkan orang-orang kafir. Dan ruang yang diberikan di dalam program Allah ini adalah program kasih karunia. Itu berlangsung kurang lebih 2000 tahun. Nah, berdasarkan nubuat di dalam Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2, bahwa sesudah 2 hari, maksudnya 2 hari Tuhan, 1 hari Tuhan adalah 1000, 2 hari Tuhan adalah 2000 tahun. Sesudah 2 hari, orang Israel akan dihidupkan dan akan hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, dalam kenyataan, tepat pada tanggal 14 Mei 1948, nubuat ini digenapi karena Israel telah berdiri menjadi satu bangsa yang merdeka. Itu pun sesuai dengan nubuat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-32 dan 34. Di mana di Matius 24 ayat 32 itu dikatakan bahwa apabila tunas, ya, pohon ara sudah mulai bertunas, maka kamu lihat. Dan di ayat 34 berbicara tentang satu angkatan, berbicara tentang angkatan. Jadi berbicara tentang tunas, ya, pohon ara ini itu berbicara tentang bangkitnya kembali Israel sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dan itu terjadi pada 1948. Kemudian berbicara tentang angkatan yang ada di ayat yang ke-34. Angkatan ini tidak berbicara satu angkatan 40 tahun, tidak. Satu angkatan itu adalah 70 tahun. Di mana rujukannya? Rujukannya itu pada Keluaran 1 ayat 5 dan 6 dan Kejadian pasal 46 ayat 27. Di mana ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, maka Yakub memboyong semua keluarganya yang berjumlah 70 itu datang ke Mesir. Nah, itu juga bersesuaian dengan Mazmur 90 ayat yang ke-10. Bahwa usia manusia itu 70 atau paling tinggi 80. Nah, kalau berdasarkan hitungan atau kalkulasi, sekarang kita menghitung dari tahun 1948 ditambah 71 angkatan, maka seharusnya jatuh 2018. Nah, kalau di 2018 dikurangi 7 tahun sengsara, maka seharusnya masa sengsara itu sudah berlangsung sejak tahun 2011. Itu berarti hitungan 70 ini dinyatakan gugur. Nah, sekarang kita ambil hitungan dengan angka 80. 1948 ditambah dengan 80 itu sama dengan 2028. Nah, di 2028 dikurangi 7 tahun, jatuhnya 2021. Itu berarti yang pertama, pertanyaan tentang kapan masa sengsara terjadi di bumi itu akan terjadi pada tahun 2021. Jadi masa sengsara 7 tahun itu akan mulai berlangsung di bumi ini pada tahun 2021, tahun depan. Nah, kalau misalnya masa sengsara itu di 2021, maka ini berarti mengantarkan kepada berdirinya bait suci yang ketiga. Karena sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi, bait suci yang ketiga harus dibangun. Dan itulah sebabnya kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 11. Di sana ada dua saksi yang mengukur itu. Jadi itu berarti bahwa bait suci yang ketiga
bisa saja dibangun di tengah-tengah masa kesusahan. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita hari ini adalah 2021 sudah di depan mata. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah memiliki keselamatan ke surga atau belum? Di sini, saat dimana kita berada ini adalah eranya kasih karunia. Di mana keselamatan itu hanya diterima dengan iman. Kalau orang mau mengandalkan perbuatan, maka ini bukan eranya, ini bukan zamannya. Untuk mengandalkan perbuatan selamat ke surga, ada ruang yang Allah berikan. Yang Tuhan berikan di masa sengsara. Karena di sana orang berjuang, siapa yang bertahan sampai ke kesudahan dia akan selamat. Jadi kalau mau mengandalkan perbuatan itu nanti di sana, bukan di era sekarang. Sekarang harus kita terima, percaya bahwa Kristus telah mati hapus segala dosa. 1 Petrus 3 ayat 18. Segala dosa telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Dan kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Status kita sudah diubah dari berdosa menjadi orang kudus. Allah robah panggilan. Allah tidak panggil kita dengan orang berdosa. Allah panggil kita dengan panggilan kudus. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Dengan demikian, kita orang kudus pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mau percaya Yesus, masih mengandalkan perbuatan? Ruang yang diberikan yaitu di 7 tahun masa sengsara. Silakan berjuang dan silakan bertahan sampai ke akhir akan selamat. Tapi kalau tidak, ya itu resiko sendiri. Demikian penjelasan singkat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang diawali dengan 2 peristiwa besar. Dan teristimewa adalah kesempatan sekarang. Marilah kita percaya pada Yesus. Segala dosa sudah dihapus. Kita sudah jadi orang kudus, pasti masuk surga. Amin.